Orang kalau sudah Allah buka hijabnya, ini di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah, para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat, apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan ente yang halu. Ya, di Hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad. Ini disebutkan di tafsir As-Sawi. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abada, kamu tidak akan pernah mi'raj rohanimu. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini enggak kita berantas, orang-orang akan enggak ada yang bertasawuf. Kalau kamu bertasawuf ntar lupa dunia loh. Lu gimana mau ngelupain dunia? Masih makan, masih minum, masih kawin, ya kan? Nggak mungkin. Semakin orang bertasawuf dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Nah, tapi ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah bukan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi, kalau nggak ada ya dia bersabar. Pengalaman ini yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu bertemu Allah. Isra itu bertemu ayat-ayat Allah. Siapa yang mengalami itu? Setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, menghambakan diri itu bukan dengan banyak rakaat sholat, tapi dengan memahami bahwa dirinya hamba, baru sholatnya benar. Gitu. Itu maksud kita dulu mengatakan bahwa syariah itu tabi'atun lil haqiqah, itu maksudnya. Syariat itu nggak akan pernah diterima oleh Allah kalau hakikatnya nggak benar. Hakikat itu dalam sholat itu niat. Innamal a'malu bin niat, itu bab hakikat. Kalau niat nggak benar, sholatnya benar nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Allahumma ya Allah, keluarkan kami dari hijab kebodohan, amin, dari hijab kerasnya hati, amin, dari hijab dosa, amin, dari hijab semua yang menghalangi kami kepada Engkau, amin, Allah, kepada raf'il hijab ya Rabbana, amin, sehingga Engkau angkat hijab-hijab itu dari kami, amin ya Rabbal Alamin. Baik jemaah yang makan Allah, insya Allah kita tetap ngaji hikam, tapi hikam itu menjelaskan ayat ya. Karena eman-eman juga kalau nggak ngaji hikam ya. Meskipun saya dosen di Institut Ilmu Al-Quran yang menjadi pusat pengkajian tafsir, tapi saya belum menganggap diri saya mufassir ya. Tapi kalau menafsir, saya lebih senang menafsir secara isyari dan dzauqi. Jadi tafsir itu ada 3 jenisnya. Ada tafsir bil aqli, ada bin naqli, ada bil isyari. Kalau bin naqli dan aqli saya sudah lama minat di situ. S1 saya filsafat, S2 akidah, S3 akidah. Jadi S1 itu akidah filsafat dan tasawuf 3. S2-nya akidah sufi, S3-nya akidah salafi. Jadi dan itu tafsirnya muncul namanya tafsir bil aqli. Akal. Untuk tafsir bin naqli, naqli itu menukil dari sunnah, dari riwayat sahabat, tabi'in, dan itu pun juga 15 tahun di ma'had. Dan fase itu menurut saya sudah cukup, sudah puas. Artinya kalau nanti ada isyarat kolbu yang menyimpang, nanti ditegur oleh akli dan naqlinya, diluruskan. Atau sebaliknya,
Jika ada isyarat akal yang menyimpang, justru zauk akli lah yang menegurnya. Ya. Untuk mengambil berkah malam ini ada kitab, ternyata di masjid ini ada kitab tua, kitab tafsir As-Sawi. Ya. Ini ditulis oleh Al-Alama Al-Mufassir Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ini masih cetakan Darul Fikr, kayaknya nggak ada tahunnya nih ya. Bener nggak ada tahunnya nih. Tuh kan nggak ada tahunnya. Ini kalau antum baca mungkin sebagian besar ngiranya kayak cacing ini ya. Cacing tapi nggak bergerak. Kecuali yang bisa baca kitab. Ini kitab tafsir ini unik karena dia masih berani menyebut tentang Wahabi. Ya. Kita pun sudah selesai lah. Makanya kalau teman-teman melihat kajian saya tentang Wahabi sebelum tahun 2020, itu memang pengennya nyerang mulu. Kalau sekarang udah gak ada minat nyerang. Terserah mau Wahabi serang saya, serang aja. Ya. Karena jangankan Wahabi asu aja ada nyerang kita ya gak? Dulu emang saya kira kebenaran itu dengan jidal. Kita berdebat, kumpulkan dalil, menang-menangan. Tapi ternyata al-haq bukan begitu. Al-haq gak begitu. Kebenaran dari Allah itu turunnya ke dalam ruhani. Buku akal pikiran ini hanya menerjemah. Maka kalau ada orang berdebat menang, itu belum tentu benar. Dan orang yang kalah berdebat belum tentu juga salah. Ya, dan sebaliknya. Ini bagi yang kenal saya S1 nggak percaya saya sekarang ngaji hikam, Pak. Jadi saya ketemu di rumah makan kawan saya S1, dia bilang, ente ngaji hikam, udah tobat Ji katanya. Enggak tobat, emang dari dulu seneng, cuma mungkin dimensinya beda. Ya. Karena mereka tahu dulu hampir tiap hari saya debat. Nggak ada dosen yang nggak saya debat, cuma satu dosen yang nggak saya berani debat, Profesor almarhum Azumadi Azra. Saya nggak berani debat dia. Nggak tahu, ngeliat dia aja saya udah takut. Kalau di pesantren yang nggak berani saya debat cuma satu, kayak Ali Mustafa Yaakob. Nggak berani saya debat. Ya. Sama sekali nggak berani debat. Bukan berarti kita nggak bisa nimpalin. Apa auranya itu membuat kita tunduk, gitu. Membuat kita takluk. Ya. Teman saya ada yang berani debat beliau, tapi tetap aja kelas-kelas gitu. Baik. Kitab ini beliau menyebut kelompok Khawarij itu Wahabi. Ini yang otentik dari kitab ini. Maka di cetakan terbaru itu ada yang dihilangkan. Jadi Al-Allamah As-Sawi, Syekh As-Sawi ini Al-Maliki, mazhabnya Maliki, betul-betul gergetan dengan pergerakan Wahabi di zaman dia. Ya. Apakah yang sekarang itu berbeda? Wallahu a'lam. Ya. Saudi pun sudah berubah, Pak. Ya, Muhammad bin Salman karena tidak pro dengan ulama-ulama yang ekstrim itu, dia dijelek-jelekin oleh. Maka antum lihat media sekarang itu justru media yang di sana nggak senang sama dia yang diterjemahkan oleh ya. Walaupun kita nggak sepakat banyak hal dengan dia, tapi dia udah mulai sadar. Bapak kalau pergi ke Uzbek, yang dicari orang kuburan. Kuburannya bagus-bagus, orang nggak nyembah kubur, orang cuma pengen melihat silsilah ilmu dia, ternyata ada wujud kuburnya. Seandainya Saudi itu jaga situs-situs bersejarah dari dulu, itu negara nggak perlu, bahkan nggak haji umroh pun, itu negara akan luar biasa kuat devisanya. Cuma mereka sudah ngancurin banyak, ya, sudah banyak menghancurin situs-situs bersejarah. Hatta tempat Nabi lahir pun sudah nggak jelas ya. Sekarang yang sisa cuma Ka'bah dan Raudhah. Nggak ada lagi. Baqi hancur, Ma'la hancur. Coba cek Ma'la 100 tahun lalu itu masih ada nisan dan ada dibuat pusara. Masih ada, Pak. Saya ziarah juga ke Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif, sama di pagar, dibiarin nggak jelas begitu. Nah, nampaknya sekarang MBS itu sudah mulai sadar karena samping dia Uni Emirat Arab sudah maju. Mereka punya aset lebih gede kok nggak maju. Itu karena menghancurkan masa lalu.
Dan Muhammad bin Salman, kenapa dibenci? Karena dia sudah deklarasi Wahabiyah itu adalah perang dingin Amerika dan Rusia, Uni Soviet zaman dulu. Jadi pemimpin mereka itu dia kan Perdana Menteri, status dia putra mahkota dan Perdana Menteri, sudah mengatakan itu. Terus kita yang di sini masih mengatakan bahwa Wahabiyah itu yang asli Salafi, ketinggalan gitu ya. Tapi ala kulli hal, saya cuma berharap kepada antum semua, kita berbeda dengan Salafi, Wahabi bukan untuk benci, beda-beda aja. Oh mereka benci kita, itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan membenci mereka. Oke, ya. Kalau nggak benar ngaji hikamnya. Kita tabarukan baca kitab ini sedikit. Jadi kitab tafsir As-Sawi ini Hasyiah, dia menjelaskan tafsir kecil, judulnya Jalalain. Jalalain itu pegangan wajib santri-santri kelas sanawiyah. Bahkan ada kiai-kiai yang sudah senior pun masih ngajarin Jalalain. Ini yang kemudian ditertawakan oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja. Bagi dia Jalalain itu la yughni min ju'. Begitu juga adiknya Sidi Abdullah Ghumari. Tentu ini karena yang ngomong ini versi ulama. Kalau untuk kalangan ulama Jalalain itu nggak bikin kenyang. Ya. Ternyata Imam Suyuti punya kitab yang kedua, Ad-Durrul Mansur. Oh itu baru tebal kitabnya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Nah, kata Imam Suyuti, ay tanzih. Kata subhana itu menunjukkan kemaha sucian, maha hebat. Ya. Alladzi asra bi'abdihi, yang mengisrakan hambanya. Kata asra itu menunjukkan as-sayru laila, ya, jalan di malam hari. Ya. Itu kalau mau lihat pemahamannya itu ada di Syair Hayyul Hadi. Ya. Saya waktu di Jambi di penutup saya menjelaskan tentang itu. Ya. Alladzi asra bi'abdihi laila. Nah, ini yang menarik dari Imam As-Sawi. Apa kata beliau? Coba perhatikan ya. Qauluhu bi'abdihi lam yakul binabiyhi wala birasulih. Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan binabiyhi wala birasulihi. Bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan rasul, tapi siapa yang diperjalankan? Hambanya. Apa maknanya? Ini yang menarik di kitab ini. Isyaratun ila anna wasfal ubudiyyah akhassul awsaf. Bahwa maqam ubudiyah itu adalah sifat paling istimewa. Karena tidak mungkin jabatan kenabian dan kerasulan itu melekat kecuali pada orang yang disebut abdun. Seandainya kerasulannya hilang, kehambaannya nggak hilang. Jadi abdun itu artinya apa? Hamba. Seandainya dia tidak lagi bertugas sebagai nabi, nabi yang masih hidup hari ini, Nabi Idris di langit keempat dengan tubuh buminya, kemudian Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas, itu di bumi. Namun kalau ahli-ahli zikir, ahli-ahli rohani, mereka ketemu ya, apalagi di Mekah Madinah itu sering ketemu itu ya. Apalagi antum naik ke Jabal Nur itu bisa ketemu tuh salah satunya. Ya. Cuma kan sifatnya subjektif, sulit kemudian antum percaya kalau tidak mengalami. Karena dia subjektif. Subjektif itu personal, tergantung orang yang mengalami. Ya, maka jika ada orang yang mengingkari ya nggak ada masalah juga sama kita. Dia nggak ngalamin, ya. Nah, ini yang menarik kata beliau ya. Akhasul awsaf wa asyrafuha
li'annahu idza sahhat nisbatul 'abdi li rabbih bihaitsu la yusyrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan faqad faza wa sa'ida. Ya. Karena kesuksesan seorang hamba menjadi hamba itu cuma ketika dia sukses menjadi abdun. Ya. Dalam ungkapan Imam Ibn Arabi, abdun itu disebut wilayah, kewalian. Ibn Arabi ini dituduh oleh Ibn Taimiyah mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi. Ternyata sekelas Ibn Taimiyah bisa salah baca yang bergelar Syekhul Islam itu. Syekhul Islam loh gelarnya, antum syekh apa? Ya, kalau sekelas dia Syekhul Islam bisa keliru, apalagi kita itu. Dan kita memaklumkan itu tidak ada masalah. Ternyata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam di bagian Sayyidina Musa pernah membahas tentang bahwa wilayatul anbiya, nah itu yang ketinggalan. Kewaliannya seorang nabi, jadi nabi itu pasti wali. Itu a'la, lebih tinggi daripada kenabian dia dan kerasulannya. Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu nabi. Tapi kalimatnya nggak diteruskan, kata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam. Ya, apa kata dia? Kalau wali, tidak ada wali yang paling tinggi makomnya kecuali dia paling rendah dan dia 1 derajat atau sekian derajat di bawah nabi yang paling rendah. Ada wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi, tetap saja jauh di bawah makom kenabian. Itu maksudnya. Ya, jadi al-walayah, kewalian itu alaqah khassah bainal abdi wa rabbih. Hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah itu pakai nama kewalian. Nama kewalian itu pakai Asmaul Husna. Ada yang Abdul Sabur, berarti dia datang kepada Allah dengan bab kesabaran. Ada yang Abdul Razzaq. Orang ini tambah rezeki, nggak pernah membuat dia terhalang memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, imam kita ya. Ya, namanya Abdul Razzaq. Masya Allah. Panggilannya apa tadi? Ojak. Lalu beliau menyebutkan di sini banyak sekali ya. Tapi yang mau saya ambil bagian itu aja. Bagian yang lain mau ngisahin Isra Mi'raj sampai 12 malam mau. Janganlah ya. Ya. Dan kajian saya sudah banyak tentang kisah itu. Hadis per hadis. Dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Ya. Sekarang kita masuk ke hikam aja ya. Nah, menjelaskan jika kalimatnya tentang abdun, kehambaan, pada kita itu kewalian. Pada Rasulullah itu makom kehambaan, makom paling basic beliau. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Mungkinkah seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami itu? Mungkin nggak? Antum pengen Isra nggak? Isra itu tujuannya apa di ujung ayat? Linuriyahu min ayatina. Tapi ada di satu kitab, ya, kitab ulama-ulama terdahulu juga, Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kiblat. Apalagi? Persatuan. Ini kayaknya politik nih. Ketahuan nih bacaannya nih ya. Nonton beritanya ya. Apalagi? Bagus Ustaz. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kalau kita ke Masjidil Haram, haram itu maknanya apa? Suci, terlarang, artinya terlarang. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci maksudnya. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diambil, nggak boleh dijamah. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di tanah haram, ada pantangannya nggak? Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan minal masjidil haram itu adalah perjalanannya sahamba. Dia pertama kali adalah bab tauhid, karena al-masjidil haram itu simbol tauhid.
Jadi modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang diisra karena Allah, dia harus kuat dulu. Ayyuharrim ma siwallah. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyayikh, bukan penafsiran saya, ya. Ya, ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar. Para anbiya 124.000 berkumpul di sana dan semuanya menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya berikan pertanyaan di jamaah kita dari bulan kemarin. Bagi antum masuk akal nggak orang yang hidup jadi imam, makmumnya yang udah meninggal? Gimana? Orang yang hidup siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya paling yang berjasad yaitu 4 doang itu, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Cuma disebutkan para anbiya mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah Islamiyah ada namanya qudrah iradah. Sanggupkah Allah memberi mereka tubuh? Sanggup. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harusnya. Itu walaupun cuma sesaat. Saya mau tanya lagi, lebih mulia nabi atau malaikat? Bener nih, serius. Malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad ya? Dia menyerupai. Jangan-jangan nih hadir nih ada yang bukan orang, orang-orangan maksudnya. Karena banyak sekali riwayat di zaman Bani Israel, ada orang keluar dari rumahnya ditemuin seseorang, ternyata orang itu malaikat. Gak usah di hadis, itu hadis Bukhari Muslim. Di kisah Sayyidina Ibrahim, beliau didatangi 3 orang. Ya, masih ingat? Hal ataka hadithul muqarramun. Kan itu ya? Itu gimana? Malaikat menyerupai 3 orang laki-laki, itu yang hombrang-hombrang jatuh cinta sama mereka. Yang 3 ini. Ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim gak sadar. Bayangkan, sekelas Nabi itu gak langsung bisa memahami kejadian siapa yang di hadapan dia. Apalagi cuma wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Ya. Baru ketahuannya apa? Pas ngidangin domba. Nah, ini guyonannya para habaib. Inilah dalil awal makan kebuli. Ya enggak lah, dulu kan mana ada nasi di situ ya. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India. Ya, sama orang Indonesia, Thailand di belakangan ya. Mungkin dulu apang itu, wallahu a'lam. Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka nggak mau makan. Di sana nggak mau makan, baru merinding Sayyidina Ibrahim. Apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking hobinya Sayyidina Ibrahim ikramud dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim nanti. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP. Bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau nabi? Lebih mulia nabi. Karena lebih mulia nabi, mungkinkah nabi bisa berjasad? Mungkin aja. Ya. Oh, saya nggak pernah lihat ya. Antum nggak pernah lihat bukan berarti nggak ada. Nggak pernah merasakan ya. Sampai ya gimana mau ngerasain? Di kitab Hikam. Gimana? Karena kita bukan nabi. Isra itu perjalanan ruhani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan ruhani, dia gabungan 2, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Tujuannya untuk memperlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, kepadanya, min ayatina. Maka ini jadi kaidah miftahul mukasyafah ya'ud ila dhamirhu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya dapat melihat yang benar dari mukasyafah itu cuma satu, min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas, linuriyahu hu ay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina. Agar kami memperlihatkan kepada sang Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaznya. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqaiq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi sayyidina Muhammad SAW, kecuali lewat pintu sayyidina Muhammad SAW, lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat thariqah beliau, lewat haqiqah beliau dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Itu gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak itu disebut halu. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke Ribat, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya, ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmizi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita sodorin begitu, ya nggak bisa nanggepin juga dia, nggak bisa membedakan antara pengalaman batin dengan ngayal. Saya tanya tentang definisi halu aja dia nggak tahu. Haluisme dari mana ente? Ya. Membuat istilah itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ism itu apa? Itu aja kami bingung. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Ini Indonesia punya Jatman namanya, Jami'ah Thariqah Mu'tabarah. Ya. Jami'ah Thariqah Mu'tabarah itu menyebutkan bahwa thariqah kami, thariqah tasawufnya Imam Ghazali. Oke, tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan apa? Orang kalau sudah Allah buka hijabnya, ini di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah, para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat, apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan ente yang halu. Ya. Jadi Isra itu boleh disebut mukasyafah, batin yang disingkap oleh Allah sehingga seorang hamba menyaksikan bukan lagi dengan basar, tapi menyaksikan dengan basirah. Apa beda basar dan basirah? Kalau basar ya terhalang tembok, terhalang dia. Tapi kalau basirah dia tidak terhalang itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar, dizahirkan ketika lagi khutbah dia berteriak kepada panglimanya yang sedang bertugas di wilayah Irak. Dia di Madinah. Mungkin saja. Kenapa? Ini yang disebut oleh Imam Al-Mursi. Makom dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Itu Sahih Bukhari. Pendengaran dia sudah diganti oleh Allah. Pandangan dia sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu disebut abdal. Abdal itu secara harfiahnya diganti sifatnya. Harfiahnya diganti karakter dan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Lau annaka la tasilu ilai illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Ya. Ini ada mitologi. Jadi bertasawuf itu banyak mitosnya daripada realnya. Dulu kawan-kawan saya kalau mau ngaji hikam itu ejekannya dahsyat. Lu mau ngaji hikam? Setengah jam sebelum jam sholat urusan masjid tuh. Ya. Lu ada urusannya apa dengan itu? Itu masalah mau ngambil bab sunnah atau tidak, bab mustahab atau tidak. Oh ente kalau ngaji hikam udah nggak boleh dosa. Berarti kalau nggak ngaji hikam boleh dosa gitu. Itu logika apa itu? Logika apa ya begitu? Lebih mulia hikam atau Quran? Orang baca Quran terus ada takdir dia berdosa, terus
Gimana? Tinggal tobat tuh mudah. Gak usah kemudian mempersulit hidup. Kalau mau dikasih perbandingan kira-kira seperti itu. Di Hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad. Ini disebutkan di tafsir Rasawi. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abada, kamu tidak akan pernah mi'raj rohanimu. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini enggak kita berantas, orang-orang akan enggak ada yang bertasawuf. Kalau ngomong bertasawuf ntar lupa dunia loh. Lu gimana mau ngelupain dunia? Masih makan, masih minum, masih kawin, ya kan? Nggak mungkin. Semakin orang bertasawuf dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Nah, tapi ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah bukan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi, kalau nggak ada ya dia bersabar. Nih, udah bisa begitu belum? Saya lagi belajar begitu. Ya. Kalau ada berbagi, jangan nunggu berbagi pas udah kaya. Kapan antum bakal jadi benar-benar kaya? Hah? Mulai berbagi itu dari sekarang. Dari sekarang kita udah mulai tabungan sedikit, mulai berbagi. Jangan nunggu kemudian numpuk duitnya. Nah, ini kita terjemah secara harfiah. Seandainya ada mitologi tentang tasawuf bahwa orang tidak usul kepada Allah illa tidak bisa mi'raj rohaninya kecuali ba'da fana'i masawik, setelah habis semua kesalahanmu, enggak akan ada lagi dosa, ente jadi orang suci dunia akhirat. Nah, begitu. Wa mahwi da'awik, hilanglah pengakuan-pengakuanmu, sombong-sombongmu, merasa-merasamu, ya. Lam tasil ilaihi abada. Kalau itu kriteria kalian tentang tasawuf, kalian tidak akan pernah bertasawuf. Kalau itu kriteria kalian tentang thariqah, tentang wusul, tentang sampai kesadaran bertuhan, bermi'raj rohani kepada Allah, maka kalian tidak akan pernah mencapainya. Ya. Ini makom sulit, tapi pasti ada jalannya. Toh orang dulu bisa menjalaninya, masa sekarang nggak bisa? Imam Bukhari cari satu hadis berapa bulan? Berapa bulan Imam Bukhari cari satu hadis? 3 bulan tuh cepet. 6 bulan. Ada Imam Bukhari cari satu hadis, udah setahun baru ketemu orangnya. Itu Imam Bukhari. Maka menjadi ahli hadis dia bertahun-tahun. Sekarang antum coba cek Sahih Bukhari di Google, ketemu gak? Perlu berapa detik? Dulu 6 bulan, sekarang antum cuma 2 atau 3 detik, tergantung paketnya bagus dan handphonenya luar biasa. Berarti untuk mendapatkan apa yang didapat orang terdahulu, ini pakai analog sederhana. Saya belum pakai dalil, belum pakai dalil nas, nakli, akli aja dulu. Antum bisa dengan cepat mendapatkan hadis yang dulu Imam Bukhari nyari hadis innamal a'malu binniyat, dia berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Antum bisa bayangkan 3-4 bulan. Gimana? Jika satu ilmu dahulu sekarang dapatnya sebentar, maka tenang aja, pengalaman rohani, ilmu-ilmu kerohanian juga begitu. Dulu sulit mencapainya, sekarang mudah mencapainya. Jadi ini bergerak barengan. Dan semua itu Allah sediakan untuk akhir zaman ini. Hadis sekarang gampang, ya. Saya nyari kitab sekarang tinggal telepon, besok datang kitabnya. Mau kita minta berapa dus, datang kitabnya. Kalau dulu enggak, kita jadi mahasiswa dulu aja sulit. Jadi 10 tahun yang lalu masih sulit. Sekarang katanya pandemi, katanya krisis, lebih mudah. Nah, maksud saya sederhana. Bab kerohanian tambah mendekat akhir zaman, tambah cepat, ya. Jadi nggak usah khawatir kemudian mengatakan itu orang dulu, kita mah sulit. Justru yang sulit itu dulu, sekarang
Mudah. Coba dulu mau ngaji hikam, antum dulu ke gunung dulu. Mau ngaji hikam ke Padang dulu. Ya. Saya dulu ngaji hikam di Padang, Pak. Dan bolos-bolos sekolah. Tiap hari Jumat kita bolos. Maka saya ngaji hikam tuh keputus-putus. Minggu ini ngaji, minggu besok lihat dulu gurunya datang nggak. Kalau nggak datang, telat dikit saya langsung kabur. Sekarang enak kan? Direkam lagi, kok enak. Nggak perlu bolos-bolos. Diulang-ulang, wah enak bener antumnya. Nah, kalimat ini untuk menghilangkan apa yang kita bayangkan bahwa bertasawuf, merasakan kesadaran bertuhan yang dirasakan para wali-wali itu nggak mesti antum menjadi orang suci, gitu maksudnya. Saya nggak mesti jadi orang suci, karena jika engkau tasil ilaih, sampai kepada Allah ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik, kamu tidak lagi ada dosa, kamu jadi orang bersih sebersih-bersihnya, hati kamu bening sebening-beningnya, lan tasil ilaihi abada, kamu nggak akan pernah menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, jangan heran nanti ada pemaksiat, tobat sebentar, dia mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Ada orang penampilannya nggak kayak ustadz, tapi kalau zikir rohaninya sudah koneksi ke siapa. Antum kalau kurang percaya, baca kitab Imam Notoilah yang lain, judulnya Lataiful Minan. Saya sampai sekarang nggak pernah bosan. Dulu punya kitabnya satu, tahqiq Syekh Abdul Halim, nggak tahu hilang. Kita beli lagi, baca lagi, khatam lagi, nggak pernah bosan. Karena di situ para masyaikh kalau lagi zikir, kadang rohaninya ketemu rohani siapa, ketemu nabi siapa, itu biasa. Saya lihat kemarin ada video, ada seseorang tiba-tiba dipermalukan oleh satu jamaah, cuma karena dia mengatakan saya berguru kepada rohani ini, ke rohani itu. Lalu dibikin malu sama orang. Ini terjadi karena mereka tidak lagi membaca kitab-kitab turas. Ya, baca kitab Lataiful Minan cukup. Di situ Sayyidina Abul Hasan Syadzili mengatakan, guruku dulu Ibnu Masyis, sekarang guruku langsung Jibril, Mikail, katanya gitu. Antum kira-kira gimana tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Warruh Al-Akbar. Kalimatnya ngeri kali, Pak. Saya baca itu aja, ini gimana nih kitab ini? Apa Ibnu Thaillah nggak takut dituduh sesat? Enggak, dia udah nggak takut. Dia nulis kitab itu karena tahu kebenarannya. Seandainya dia takut dicaci maki orang, dia nggak akan tulis kitab itu. Berarti wali-wali dulu udah selesai. Terus kenapa kita mundur? Kalau mereka sudah maju, kenapa kita mundur? Kita mau maju terus. Jadi mau orang bilang, Ar-Razi, ente jangan bahas hikam, itu kajian berat. Sorry, Ibnu Thaillah sudah buka, kenapa ente larang? Ya. Dan ini paling ajib, kitab tasawuf yang paling banyak syarahnya itu hikam Ibnu Thaillah. Dan hampir semua bahasa yang ada orang Islamnya. Bahasa Jawa ada, Pak, disyarah oleh Syekh Soleh Darat. Pakai bahasa Jawa, utawi iku. Ya, saya juga nggak paham tuh. Kita ngerti baru lihat terjemahannya. Di Johor ada ulama nulis. Di Minangkabau ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Ada yang sempurna selesai, ada nggak sempurna. Di India ada, di Persia banyak, di Turki masya Allah ada semua. Ini kitab paling viral sampai hari ini. Ya, ya arifuhu al-wali wa ghairul wali. Mau wali nggak wali kenal kitab itu. Baik. Clear ya? Jadi kalau belajar tasawuf nggak mesti nunggu suci, oke? Ya, jadi antum nggak mesti jadi wali dulu baru ngaji hikam. Kebalik, ngaji hikam supaya jadi wali, bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Ya. Ada yang protes, ente kayak wali aja. Iya, saya wali anak saya. Ya, bener itu ya. Emang standar wali apa sih? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lalu belakangnya bab syariat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling inti di depan itu, sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi kalau orang-orang kebanyakan melihatnya itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu buahnya, Pak. Wali itu nggak ada gundah gulana. Sedih manusiawi tapi tidak sampai putus asa. Dia ada rasa was-was tapi tidak sampai membuat ragu bertuhan. Itu bedanya. Itu wali. Tapi kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya di kata
ala inna awliya Allah. Dalam bahasa Arab disebut mudhafun ilaih. Awliya Allah itu makom tertinggi di bawah makom Nabi. Ketika nama dia, gelar-gelar dia ditempelkan pada nama Allah, itulah makom tertinggi. Aulia Allah itu paling tinggi, nggak ada lagi deh. Di atasnya Nabi. Ngaji hikam itu bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula katanya. Ini yang ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong gitu, itu pemula. Wali, ada mursyid satu lagi dia bilang, oh enggak, itu pemula menurut dia. Kalau bagi saya, kata beliau, itu menengah. Nah, kalau yang kedua ini saya cerita aja, itu nama guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Dulu waktu saya masih umur 13 tahun, ketika talaqi kepada beliau, beliau bilang, di atas hikam ini ada lagi kitab yang lebih tinggi. Dulu kita kira hikam yang lebih tinggi. Oh, ternyata benar. Ini kolektornya ada Buya Zulasfi. Entah berapa dia punya kitab tasawuf. Aneh-aneh lagi judulnya. Tuh sampai sekarang waras-waras saja. Nggak ada gila. Wa ghatta, mana lagi kalimatnya? Walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfi wa ghatta na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Ini kita mungkin ada yang senang harfiah, kita terjemahkan harfiah. Walakin, tetapi jika dia hendak mengisrakan engkau, memi'radkan engkau, mewusulkan engkau, satara wasfaka biwasfi, maka sifat rendahanmu akan ditutup oleh Allah dengan sifat keindahannya. Karena Isra Mi'raj itu melihat ayat-ayat Allah yang indah, maka matanya harus diperindah dulu, harus diberi kacamata yang bagus. Karena matahari sanggup nggak lihat? Nggak sanggup lihat. Kenapa? Silau. Kalau pakai mata ini nggak sanggup, kita harus pakai kacamata hitam. Kalau ada orang menyaksikan alam lain hanya dengan mata ini, dia pasti buta. Nggak sanggup mata ini. Ya. Apalagi mata ini maksiat tiap malam, maksiat tiap hari. Ya. Nggak mau maksiat, iklannya maksiat. Sekarang tuh maksiatnya dianterin orang. Kadang-kadang kita yang anterin sendiri, mesen-mesen sendiri. Ya. Nggak ada orang yang bersih dari maksiat, nggak bisa udah. Ya. Wa ghatta na'taka bina'ti. Allah kemudian akan tutup sifat burukmu dengan sifat baiknya. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan nggak? Paham maksudnya? Kalau cahaya nurullah terbit, maka semua kegelapan di batin akan hilang. Itu maksudnya. Nah, ini kita malam hari butuh lampu banyak. Coba siang hari butuh lampu nggak? Cukup satu cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia, mataharinya perlu nambah nggak? Satu aja mataharinya. Karena matahari nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh matahari. Ya. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Maka Allah mengundang kamu. Nah, Isra Mi'raj itu kan Allah mengundang. Maka lafaznya bukan sara, tapi asra. Dia yang mengundang Rasulullah SAW di malam hari untuk datang kepadanya. Nah, fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Allah akan beri undangan itu kepadamu sehingga engkau sampai kepadanya, engkau bisa mi'raj rohanimu kepadanya karena anugerahnya mutlak, bukan bima minka ilaih, bukan karena amal baikmu, bukan karena sucimu. Oleh karenanya normalnya orang kalau mau ditalkin itu wiridan 7-40 hari baru kuat kolbunya talkin. Tapi orang-orang tertentu ketemu semalam, ketemu sejenak dan guru sudah boleh ditalkin. Tapi itu nadir. Kata salah satu guru kami di Malaysia, Tuan Guru Jahid namanya, an-nadir kal adam. Dia ngomong gitu.
jarang itu kayak nggak ada. Dulu guru dari guru-guru kami, itu pendiri salah pesantrennya Buya Zul Asfi ini, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lama ngaji di Mekah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dikabarkan oleh orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah di tempat kami, saya punya sanad Quran kepada Syekh namanya Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Tapi dia seorang mursyid. Syekh Muhammad Arsyad ini punya murid, dan muridnya punya murid. Itulah guru saya, murid dari murid dia. Bercerita apa? Ketika beliau datang, Syekh Sulaiman Rasul ini ulama. Waktu di Mekah ngaji fikih, tapi belum belajar thariqah, tasawuf. Ketika terjadi beberapa perkembangan keislaman di kampungnya, maka dia mencari mursyid. Dan mursyid yang layak untuk ngajarin dia, karena hijabnya seorang alim itu, dia harus cari orang lebih alim dari dia. Ya, padahal kalau dia bisa melihat bahwa ilmu itu anugerah dari Allah, dia nggak mesti bermursyid kepada orang yang lebih alim. Kepada mursyid aja nggak mesti alim. Dicarilah Syekh Muhammad Arsyad, seorang muqri, bisa membaca Al-Quran 7 qiraat dan hafiz Quran. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Ini bukan Muhammad Arsyad Datuk Kelampayan Banjar, bukan. Itu hanya semalam. Hikayat yang saya terima, ditalkin malam ini langsung pingsan seperti Nabi Musa. Malam besok baru bangun. Nggak perlu khalwat 40 hari, ijazah langsung keluar. Ijazahin langsung jadi mursyid. Udah rohaninya sudah berangkat sudah. Tapi tetap dia ikut suluk. Besok Ramadannya dia ikut khalwat. Apa maksud saya mengatakan ini? Allah itu suka-suka dia. Jika ada hamba yang dikehendaki, nggak mesti orang itu orang alim, nggak mesti itu orang habib, nggak mesti anak kiai, nggak mesti doktor, bisa jadi orang awam. Orang yang mati masuk kubur itu ruhnya masih ada nggak? Kalau masih ada, seharusnya bisa komunikasi dong, Pak. Ya, mungkin nggak komunikasi? Nabi SAW itu sering mempertontonkan itu di depan para sahabat. Lewat di Ma'la nyapa, lewat di Baqi nyapa, lewat di Uhud nyapa. Bahkan kadang ngobrol. Ketika ketemu dengan di tempat habis ma'rakah, tempat perang yang di situ gugur orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? Oi, fulan, apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Nabi nggak aja ngomong. Meninggal baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, ketika Nabi Muhammad SAW dikubur, itu kalau kita ngubur biar tanahnya kuat, kita injek-injek enggak? Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya Abtah, wahai ayahanda. Manggil ayahnya sudah dikubur. Itu Sahih Bukhari, Pak. Ada yang berani menentang Sahih Bukhari? Ya, memanggil orang dikubur, ya Abtah, wahai ayahanda, ya abati, kan maknanya begitu. Betapa teganya orang nginjek-nginjek kamu. Kira-kira gitu. Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur baginda Rasulullah SAW bertahun-tahun sampai ayahnya meninggal. Lalu kemudian masuk Sayyidina Umar di kubur situ baru dikeluar. Kuburion kan Sayyidah Aisyah, pencinta kubur, tidur di kuburan, Mbak. Kenapa Sayyidah Aisyah kemudian keluar dari kamar, gak tinggal situ lagi? Karena dia menghukumi orang yang sudah wafat seperti orang hidup. Jadi nggak boleh lagi buka hijab dekat kubur. Hati-hati nih ibu-ibu ya. Kalau datang ke kubur pakai hijab. Karena di sana mereka bisa nyaksiin kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah Isra Mi'raj versi Imam Nu'taillah. Kata beliau sederhana saja, Allah kalau mau memi'rajkan, mengusulkan seseorang, maka sifat dia akan diganti. Ya, kalau mau diganti, diapain? Ini yang disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW dibedah dadanya. Jadi kata beliau, ketika aku di rumah Ummu Hani, tiba-tiba Sayyidina Jibril dan Mikail datang, lalu membedah dadaku dan mengeluarkan jantung. Di waktu kecil ada 2 noda hitam dibersihkan. Setelah dewasa udah gak ada. Cermin bersih, digosok lagi, tambah terang. Nah itulah rahasianya. Qalbu Rasulullah itu sudah bersih, dibersihkan lagi.
Akhirnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah maksudnya. Kalau yang di hadis itu simbol, karena itu alam antara tidur dan jaga. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga. Artinya apa? Bapak Ibu yang bukan Allah, apabila seseorang akan Allah undang untuk hadir di hadiratnya, ya, fi al-hadrah al-hilahiyah, maka Allah akan membersihkan sifat-sifat orang itu. Sesaat itu aja. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke sisi manusiawinya, mungkin dia kotor lagi, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan pengalaman itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani, ketika seorang hamba, jadi maksudnya dirinya sendiri, berzikir duduk dalam khalwatnya, meninggalkan sisi basyariahnya, maka Allah datang mengenalkan diri kepadanya. Ana Rabbuka. Allah berkalam kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, akulah Rabbmu. Ini yang sisi, yang cerita benarnya. Kalau cerita yang jeleknya itu yang mengatakan semenjak hari ini semua yang haram halal bagimu. Ini bukan yang itu. Bukannya itu. Ini cerita yang benarnya. Kita kan taunya selama ini cuma kisah itu. Akhirnya kita nggak pernah percaya kalau ada orang mengalami ana rabbuka, kata Allah kepada dirinya. Padahal itu terjadi pada Imam siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau nabi atau bukan? Kalau beliau bukan nabi, berarti beliau seorang hamba Allah min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Maka mungkinkah umat hari ini bisa mengikuti jejak beliau? Sanggupkah Allah memperkenalkan dirinya seperti dia memperkenalkan dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi itu bukan bab khusus buat beliau. Nah, ini yang digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali, bahwa pengalaman ini yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu bertemu Allah, Isra itu bertemu ayat-ayat Allah. Siapa yang mengalami itu? Setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, menghambakan diri itu bukan dengan banyak rakaat sholat, tapi dengan memahami bahwa dirinya hamba, baru sholatnya benar. Gitu. Itu maksud kita dulu mengatakan bahwa syariah itu tabi'atun lil haqiqah, itu maksudnya. Syariat itu nggak akan pernah diterima oleh Allah kalau hakikatnya nggak benar. Hakikat itu dalam sholat itu niat. Innamal a'malu bin niat, itu bab hakikat. Kalau niat nggak benar, sholatnya benar nggak? Ya cuma orang kan nggak mau paham. Ya, kita sebutkan teks 1000 juga nggak mau percaya. Yang penting kalau kita ngomong salah. Ya. Tapi alhamdulillah ruhani manusia hidup. Ya, maka dzabal fuadu ma ra'a. Sang fuad di dalam kolbu ini gak akan pernah salah. Meskipun orang-orang menentangnya, tapi yang punya fuad pasti mencarinya. Ya, semoga fuad kolbu kita ini Allah terangi dan Allah izinkan menyantap rohaninya. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya salah satu guru kami, mohon didoakan juga, tadi ada Kiai Aliafi ya, mursyid kami juga, namanya Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi As-Sammani, dan juga ada guru yang sedang sakit, Syekh Tuanku Muda Sawir ya. Yang pertama umurnya 101 wafat, kalau yang kedua sekarang umurnya 80-an, tapi memimpin zawiyah tarekat, surau tarekat dari umur 20. Dan setiap malam, hampir setiap malam dia kalau zikir nggak kurang dari 5.000 setiap malam. Dari umur 20 sampai sekarang, antum hitung berapa tabungan rohaninya. Ya, mohon doa untuk beliau berdua dan guru-guru yang lain, mursyid-mursyid yang lain. Insya Allah sudah dekat Ramadan. Mungkin ini juga penutup kajian hikam sebelum Ramadan ini. Tawakuf dulu, mungkin nggak bisa kan ada safar ya. Oh, iya. Ada safar. Semoga nanti ba'da Ramadan ada lagi insyaallah ya. Dan doakan juga kami, insyaallah dalam waktu dekat kita akan buat surau ribat, ada tempat suluknya di daerah BSD nanti. Nanti antum bisa ngaji lebih puas di sana. Sekarang kalau di ribat masih terbatas kan, sekarang yang ngajar Buya Zul Asfi dan beberapa ustadz, 70 orang sudah sumpek, AC-nya udah gak kuat. Semoga nanti bisa kuat. Nah, untuk semua ini 2 kali Fatihah. Pertama untuk guru kami Allah yarham Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi, dan yang kedua yang sedang sakit Syekh Tuanku Muda
Syawir An-Naqsyabandi As-Samani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan untuk semua hajat kita, yaitu ingin wusul kepada Allah, ingin rohani ini mendapat kesadaran kepada Allah, dan untuk hajat-hajat duniawi dan ukhrawi, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, surah Amin. Ya, fadhal Pak. Ada karena tawakuf sampai setengah 10 boleh. Baik, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, Kak Buya ada berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangan aja, sebutkan namanya nanti. Ada dari ibu-ibu? Enggak ada? Oh, masih ada. Maaf. Assalamualaikum. Nama saya Sahrul. Saya ingin bertanya, kan kita sering mendengar dari para ulama-ulama arifat, katanya kalau kita belum mengenal Allah, itu kita sholatnya batal. Nah, ini menurut Buya gimana? Yang kedua, ada juga yang punya pendapat, kenapa Nabi Musa itu berdoa kepada Allah? Berarti dia belum mengenal Tuhan, gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dan sah itu lain, Mbak. Kalau ilmu fikih berbicara sah dan batal. Sah dan batal itu berdasarkan rukun dan syarat. Dalam rukun Islam, rukun sholat, adakah mengenal Allah? Enggak ada, adanya di syarat. Apa syarat wajib sholat? Muslim. Muslim wajib sholat. Siapa Muslim? Orang yang bersyahadat. Seharusnya dia sudah kenal Allah, minimal namanya. Ya, minimal apa? Mengenal Allah itu ada kelasnya. Paling rendah itu mengenal nama. Yang kedua mengenal af'al, perbuatan. Yang ketiga mengenal sifat. Baru puncaknya mengenal zat. Itu mengenal yang mana? Kita kenal nama Allah cukup. Udah Muslim sudah. Kalau kenal nama Allah, karena nama tidak berpisah dari yang punya nama, pasti dia nggak akan syirik. Kalau sudah tidak syirik baru disebut mukmin, ya. Tapi kalau kamalus sholat, kesempurnaan sholat, betul mengenal Allah. Mengenal Allah itu hakikat. Sholat itu syariat, menjalankannya namanya thariqat. Beda nggak? Jadi sholat itu tujuannya apa? Menghambakan diri kepada Allah karena kita sudah kenal. Contoh gampangnya gini Pak, Bapak udah nggak kerja kan, udah pensiun kan? Ya, dulu waktu kerja nggak kenal sama atasan, hormat nggak sama dia? Nggak hormat. Tapi kalau sudah kenal sama atasan kita hormat nggak sama dia? Patuh nggak sama dia? Patuh. Cari muka nggak sama dia? Cari muka, dapat muka monyet. Kalau orang kenal kepada Allah, maka dia patuh kepada Allah. Sholat itu kepatuhan. Kalau ada orang sholat belum patuh, berarti dia sedang latihan sholat. Kita ini sekarang sedang latihan sholat. Bapak itu belum betul-betul sholat. Serius. Aqimis sholata lidzikri. Baru benar ini. Dirilakan sholat, hakikatnya sholat untuk mengenalku, mengingatku. Zikri. Mungkin gak mengingat yang gak dikenal kan gak mungkin. Maka sholat, zikir itu wajib. Itu pasangannya. Kalau sholat tidak ada zikir, maka secara ilmu hakikat tidak diterima, bukan batal. Jadi kadang-kadang istilah fikih dibawa ke akidah, istilah akidah dibawa ke bab tasawuf, nggak nyambung. Ya, orang yang ingkar kajian-kajian kita itu rata-rata dia ambigu, dia talfik, campur-campur istilah. Udah jelas kitab tasawuf dibacanya ala akidah, udah jelas bab akidah dibacanya ala fikih, udah jelas bab hakikat dibacanya versi fikih. Batal tidak batal itu bab
fikih, jangan salah bab, jangan salah istilah. Gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Yang kedua tadi apa? Nabi Musa berdoa itu nggak ada urusannya kenal dengan nggak kenal. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari kenal. Apa arti doa, Pak? Doa itu bahasa Arab artinya apa? Minta itu bahasa modus itu. Minta itu bahasa Arabnya tolab. Kalau doa artinya apa? Memanggil, menyeru. Doa itu menyeru. Kalau saya mau panggil, hoi, siapa yang ngelihat saya? Kan nggak ada orang mau lihat. Di sono saya lihat ada namanya orang yang Abdullah, saya panggil, hei Abdullah, baru dia. Maka berdoa itu justru aslul ma'rifah. Orang ketika berdoa itu tanda ada asal ma'rifah dalam dirinya, dikenal kepada yang dia seru. Maka doa itu memanggil, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah, serulah, panggillah Allah. Jadi doa itu, tolong terjemahannya dibenerin, bukan meminta saja. Doa itu memanggil, menyeru, bermanja-manja. Ya, saya ini orangnya tegar, Pak. Tapi kalau saya sakit, ada orang yang saya sayang, ibu, istri, atau saudara, itu saya bermanja-manja. Aduh, tolong saya. Gitu. Seneng, pengen dapat perhatian. Udah jadi mahasiswa saya masih ingat, almarhum ibu saya, itu saya sakit 2 minggu, hampir sebulan. Ya, pemulihannya sebulan. Itu tiap malam udah mahasiswa, nggak mau ibu saya pindah dari samping saya. Itu kan kayak baby tuh, orang udah mahasiswa. Kalau sakit masih pengen memaknya. Kalau nggak ada memanggil di saat butuh itu luar biasa. Ini pengalaman, Pak, biar paham doa itu gimana sih doa. Semoga antum nggak ngalamin yang saya alami. Ya. Awal saya menikah, saya kan nggak punya kerjaan nikah itu, Pak. Nikah itu nekat aja. Kita nikah, lagi S2, nggak ada kerjaan tapi tawakal ilallah. Karena saya yakin al-ilmu lebih manis dari kerja. Maka orang yang belajar satu ilmu pasti semut datang. Mesti rezeki pasti datang. Itu konsep saya dari dulu. Antum kalau nggak yakin amat jangan lakukan. Ini hanya untuk orang yang yakin ya. Hatta bapak saya nggak yakin. Kamu mau ngasih makan anak orang apa? Saya tanya, masa orang tarekat nanya begini sih begitu? Bapak saya begitu langsung udah kamu nikah sono. Pernah kejadian uang saya cuma sisa 50.000, Pak. Kamu sakit, saya sakit, dia sakit, istri saya sakit. Yang saya kenal cuma siapa? Emak sama bapak saya. Kita nelfon bapak ibu, manggil Pak, langsung nangis. Memanggil nama ayah, panggilan ayah, Pak, Ma, langsung nangis. Maksudnya apa tuh? Orang kalau ittirar, afaman yujibul mutarra idza da'ah, itu kalimatnya. Da'ah, doa. Siapa lagi yang akan menjawab ketika ada seorang hamba hatinya sedang genting, hatinya sedang terpaksa, duit lagi nggak ada, baru manggil nangis. Jadi antum kalau lagi betul-betul ittirar kepada Allah, ini baru ke hamba, ini analog aja, cuma analog. Kita butuh kepada orang tua, kita lebih membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum doa apa sih nangis? Nggak ada, nggak nangis. Dan sekarang nggak berani lagi Pak minta rezeki. Saya sekarang kalau menangisi, ya Allah, kenapa hamba ini masih maksiat? Hati ini kenapa belum? Kok masih begini? Oh, ternyata dalam hikam udah ditulis begitu. Emang udah sunatullahnya. Dan ketika kami umroh kemarin, dapatlah satu hikmah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya, benar. Tapi orang tidak akan mampu mengingat Allah kalau Allah tidak menggerakkan dia ingat kepada Allah. Benar. Ini bukan Jabariyah, ini cerita bab anugerah. Di saat saya berzikir, berarti Allah sedang menghendaki saya menyebut namanya. Paham maksudnya? Di saat antum gak zikir, Allah lagi berkehendak apa?
Allah lagi berkehendak kita melihat alam semestanya. Itu juga zikir. Maka bedakan nisyan dengan ghaflah. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang sengaja lalai. Kalau nisyan tidak. Sudah berusaha khusyuk, gak khusyuk-khusyuk. Itu namanya nisyan. Wazkur rabbaka idza nasita. Kapan engkau sanggup mengingat Allah? Jika engkau sudah nasita, engkau sudah nisyan. Itu kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Nisyan ini dua, lalai, lupa. Pertama dia lupa kepada dirinya, baru dia ingat Allah. Itu namanya zikir khafi. Yang kedua, dia lupa alam semesta, dia kemudian ingat Allah. Itu namanya zikir jahar. Jadi seseorang berzikir jahar keras, itu bukan suara yang meninggi. La ilaha illallah itu suara raf'us saut. Tapi zikir jahar menurut ahlul haqaiq, ketika engkau memandang alam tapi engkau tidak melihat alam, yang kau lihat adalah sumbernya alam. Maka di saat kita melihat alam, mungkin lidah nggak nyebut Allah, kalbu nggak nyebut Allah, tapi kan kita ngelihat perbuatan Allah, ya kan? Zikir juga nggak? Jadi orang kalau faham bab ini, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah walaupun 1 detik. Antum gak akan mungkin bisa zikir subhanallah tiap detik, gak mungkin. Saya ahli talqin, alhamdulillah dapat ijazah lebih dari, nggak usah sebut deh, takut antum takut disebut macam-macam lah sama antum ya. Dapat izin mentalkin zikir Allah, Allah, Allah. Tapi saya boleh jujur kepada antum supaya antum tidak mentakdis, mengkultuskan. Qalbu ini kadang dia fokus nyebut nama Allah, kadang tidak. Dan sekian tahun saya mencari jawabannya, baru dapat waktu malam Rajab kemarin, 27 Rajab, waktu sedang melihat ke Masjidil Haram. Pagi-pagi mulai dari ba'da subuh sampai syuruk. Habis syuruk kayaknya malas hati ini mau sarapan, karena lagi asik sarapan rohani, mendapatkan sir fazkuruni azkurkum. Dan di alam ini kan kalau nggak namanya Allah, perbuatannya Allah, kalau nggak sifatnya Allah, dan pemiliknya zatullah. Jadi tubuh kita ini nggak boleh pisah sedikit pun dari nama Allah. Pisah mati. Maka kalau ada binatang mati itu dia nggak nyebut nama Allah lagi. Jadi setiap binatang, tumbuhan itu ada nama Allah, Allah titipkan di mereka. Kalau di riwayat hadis diberikan rasio yang bagus bahwa ada malaikat bertanggung jawab di pohon. Tapi menurut kitab Isrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani enggak. Di situ ada sir. Ada ruh an-nabat, ya, ruhun nabat, ruh an-nabat. Jadi berdoa bukanlah tanda tidak kenal Allah, tapi berdoa itu menunjukkan bahwa ada aslul ma'rifah di kalbunya. Maka di hadis disebut mukhul ibadah. Ya, kalau saya boleh menyebut istilah lain, ad-du'a simatul walayah. Doa itu ciri khas kewalian. Itu ya. Wali itu kenal sama yang dia panggil ya. Kalau nggak kenal, kalau panggil istri kan nggak ada yang lihat, tapi panggil nama dia pasti dilihat ya. Berani manggil orang pakai oi? Hah? Coba manggil Allah pakai oi. Oi. Bisa nggak? Enggak. Di jalan ketemu orang kita panggil, yang kita panggil namanya atau tubuhnya, tangan gitu nggak? Namanya atau gelarnya. Mungkin dia dulu rektor kita, Pak Rektor, walaupun dia bukan rektor lagi. Jadi yang dipanggil apa? Nama dan gelar. Ya, Pak DKM. Oke, barangkali itu ya. Jadi tolong diluruskan Pak, ngaji ma'rifat tuh harus hati-hati, ngaji hakikat. Karena ya banyak orang tergelincir di situ. Kita berdoa semoga Allah menjaga kita semua. Gimana? Masih lanjut? Ya. Marrah wahidah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya baca dalam kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi. Dalam kitab itu dijelaskan dalam Banten. Syekh. Di situ ada materi yang menjelaskan tingkat keunggulan makhluk. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Ahmad Marzuki,
Jadi tingkatan ini para nabi dan rasul lebih unggul daripada malaikat. Yang lebih unggul daripada nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, pertanyaannya Bu ya, kenapa setelah Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain? Sedangkan kita tahu bahwa nabi itu banyak. Kenapa Nabi Muhammad baru Nabi Ibrahim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ibrahim itu sebutannya Abu Tauhid. Abu Tauhid. Apa arti Abu Tauhid? Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Dan tidak ada nabi dari Bani Israel, dari Bani Ismail, orang-orang Arab, bahkan dari jalur Siti Konturo yang menjadi orang Asia Timur, Asia Tenggara seperti kita, kecuali keturunan beliau. Kecuali keturunan beliau. Jadi insya Allah wali-wali Allah yang ada di negeri kita itu keturunan Siti Konturo. Insya Allah. Kita nggak bisa mastiin juga. Ya. Tapi di hadisnya begitu, bahwa Siti Konturo adalah istri Sayyidina Ibrahim yang melahirkan orang-orang Asia Timur dan Tenggara. Wajahnya ya kayak kita ini. Jadi bukan kita dari Cina atau Cina dari kita, karena secara DNA kita lebih tua daripada DNA orang Cina. Lebih tua 10.000 tahun dari orang Yunan. Itu penelitian terakhir dan itu paling valid. Ya, paling valid. Jadi bukan orang Cina itu kampung kita, bukan. Ya, mungkin mereka yang dari kita. Wallahu a'lam bissawab, ya. Satu lagi kali Ibu ya, dari ibu-ibu nih biar adil. Maaf. Nah, belum selesai. Sedikit lagi. Jadi Bu, ntar ya. kalimat yang ditulis oleh beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengenai kenapa Nabi Ibrahim yang ada, jadi paling tinggi Nabi Muhammad SAW, di bawahnya Nabi Ibrahim, karena semua Nabi ajaran tauhidnya dari beliau. Tapi Nabi Ibrahim nurnya dari siapa? Ya, jadi nurnya ini dijelaskan di kitab Sirrul Asrar dan juga di kitab Syifa. Nur itu setelah Allah ciptakan, Allah masukkan ke Nabi Adam, berpindah ke Nabi. Kita tidak percaya reinkarnasi, Pak. Tapi di luar sana ada orang-orang beragama lain menyebut itu reinkarnasi. Ya, nurnya pindah ke Nabi Nuh, mereka nyebut itu reinkarnasi. Bagi saya bukan. Itu bukan reinkarnasi. Itu hanya Allah yang tahu istilahnya apa. Kita nggak usah istilahkan, ya. Tapi saya ketemu beberapa guru belakangan dan dia menyebut dengan istilah tawarus atau tanazul. Turun. Nurnya turun. Dan nur itu tidak akan berhenti sampai kiamat. Karena kalau berhenti kiamat. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nur itu masih berkembang sampai hari ini. Semoga kita yang hadir malam ini dapat percikannya. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi tidak mesti orang yang lebih tua, lebih awal, lebih mulia. Ini dalilnya Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Adam, lebih mulia dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, padahal dia belakangan. Maka bapak-bapak yang lebih tua secara biologis dari saya apresiasi masih mau ngaji sama anak muda. Barakallahu fikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bu ya. Saya mau menceritakan pribadi saya. Ketika paman saya mau meninggal, itu saya mendapatkan amalan. Nah, ketika beliau meninggal dunia, saya menyebut nama beliau aja sampai nangis-nangis. Sampai saat ini pun saya tidak bisa melupakan beliau. Padahal saya tuh tidak dekat dengan beliau ya, almarhum itu. Nah, bagaimana untuk amalan itu? Karena ketika saya memakai amalan itu, ibadah saya menurut saya lebih baik. Maksudnya lebih mendekatkan diri dengan Allah. Amalannya apa? Seperti istighfar, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas itu sebelum. Kalau untuk tidurnya seperti sunahnya Rasulullah, kepada pada Sayyidah Fatimah untuk diajarkan itu aja. Ya, untuk sampai saat ini setelah dia setahun, saya masih tetap mengingat beliau sampai benar-benar menangis ketika mengingat dia. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bu ya, mohon arahannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika mengingat beliau agak berat, ingat kita aja ya. Ingat kajian malam ini. Tapi saya tambahkan, setiap kali mau wirid, perbaharui la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Maka kita lengkapi dengan syahadat. Jadi setiap kali mau beramal, mau sholat, syahadat dulu. Mau sholawat, mau baca Quran, syahadat dulu. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan, ya, badiru bil a'mali fitana. Segeralah kamu beramal soleh. Kenapa? Nanti ada masa yumsi, ya, ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi dia mukmin, sore dia kafir. Ini bukan kafir khuruj minal millah murtad, tapi kafir hakikat. Atau kalau bahasa Imam Nawawi Dimashqi, itu kufur nikmat. Yang bahaya itu kufur mun'im, pemberi nikmat. Nah itu batal akidahnya. Kalau kufur nikmat masih bisa diselamatkan. Jadi kita nggak tahu apakah dalam perjalanan bekerja ada yang terlepas di kolbu ini. Maka setiap kali beramal syahadat. Nah, insya Allah setelah itu akan amal. Apa yang kurang dari ibu? Tidak memfatihai beliau. Jadi mulai malam ini kalau mau beramal, ya, fatihain beliau dulu, baru baca wiridnya. Insya Allah, kalaupun nanti nangisnya akan bisa diatasi dengan fatihah. Karena fatihah itu berangkat meninggalkan makhluk menuju khalik. Itu isi fatihah. Iyyaka na'budu, itu sudah hilang semua udah. Jadi kalau ada orang masih galau dengan makhluk, itu baca Al-Fatihah dan banyak-banyak baca iyyaka na'budu aja, langsung hilang itu. Obatnya dari Fatihah. Jadi beliau sebenarnya sudah kasih wirid obat itu Fatihah. Cuma mungkin ada beberapa guru itu nggak enak. Kamu baca Fatihah buat saya, itu nggak enak. Ya nggak sopan aja. Tapi murid harus tahu diri. Fatihain gurunya, nggak mesti nunggu dia mati. Ya. Banyak yang nanya, loh kan masih hidup, kok kirim Fatihah? Emang kirim Fatihah untuk orang mati? Kita kirim Fatihah kan buat ruhnya, supaya kekayaan rohaninya melimpah kepada kita. Kalau tubuhnya nggak perlu kita fatihain, ya dia belum jatah sendiri sama Allah. Jadi fatihahnya kita itu lifaitir rahmah, supaya rahmat Allah yang ada dalam diri orang itu mengalir kepada kita. Itu rahasia fatihah. Tapi bagi ahli thariqah disebut mahar berguru. Nah, mahar berguru itu kalau masih hidup, masih belum meninggal. Kalau masih hidup antum ya kasihlah dia hadiah. Kalau masih ada keluarganya, kasih hadiah buat keluarganya. Ya, hadiah ya semampu kita lah beri. Membahagiakan guru itu luar biasa. Itu cara paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat saya orang nggak ngamalin macam-macam, nggak sempet. Dia cuma tukang masak gurunya. Setiap gurunya lapar, nasi sudah ada. Apa katanya? Masya Allah, Ananda, semoga Allah memberkahimu. Itu orang yang wiridan di surau, belum ada yang didoain satupun. Belum. Malam Lailatul Qadar, semua orang tertidur, dia yang bangun sendiri. Dia lagi dulu kan masih pakai kayu la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah, semuanya pakai la ilaha illallah. Itu api nggak berasa panas sama dia, dia gini-gini aja mana. Ya, karena dia nggak ngeliat api, dia ngeliat yang lain. Ada orang yang sadar saat dia Lailatul Qadar, ada yang tidak. Ada yang dia cuma zikir aja, dia nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Nggak ada masalah, nggak mesti ada pengalaman-pengalaman aneh-aneh. Jadi bahagiakan guru, ya. Jangan pernah berpikir apakah guru ingat saya, tapi pikirkan apakah saya selalu ingat guru. Jadi kalau ketemu sama guru di jalan jangan bilang ingat saya nggak. Lo guru itu muridnya banyak, soal adab kita begitu. Ya. Cuma kalau yang sudah terlanjur, nanti kalau ketemu lagi jangan begitu, ya. Sebanyak itu tamu dia, murid dia, masa dia ingat ente? Ente siapa? Kecuali ada sesuatu yang berkesan. Nah itulah namanya cari perhatian guru. Cari perhatian itu ngasih hadiah, datang berkunjung. Kalau nggak datang berkunjung, ya senangkan hatinya. Maka dia akan ingat terus. Maka dalam kitab disebut ya, disyarahikan juga Imam Sya'rani, jangan kamu tanya kepada gurumu, ingatkah engkau kepadaku? Tapi tanyailah dirimu,
Seberapa ingat kamu kepada gurumu, sebanyak itulah kamu bisa ingat Rasulullah SAW. Sebanyak apa kita terkenang ajaran Rasulullah, indahnya Rasulullah, akhlak Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, maka sekencang itulah. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi, hadis Qudsi. Siapa yang datang kepadaku berjalan, ya Allah, aku datang kepadanya berlari. Maksudnya apa? Siapa yang datang kepadaku berjalan, menjalani ajaran kekasihku, aku akan jemput dia. Dia datang jalan, aku lari. Cepat sekali. Itu yang disembunyikan dalam isyarat hadis ini. Ya. Jadi kita tertatih-tatih bangun malam hari. Terus saja lakukan, terus. Nanti di satu saat, ini sebagai penutup di Syarah Hikam, ya. Satu saat, di saat saya sudah nggak ambisi mau mi'raj, sudah nggak berangan-angan mau wusul, udah nggak minat lagi mau kasyaf, tidak kasyaf, sudah netral dan nol kalbunya. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Sekandari, la yasilal abdu ilallah wa huwa mushtahin ilal wusul. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah jika dia masih bersyahwat pengen usul, jika dia berangan-angan ingin kasyaf, ingin sakti, ingin dapat Lailatul Qadar. Usah ditunggu-tunggu, jadikan kullal lail Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Mulai malam ini antum jangan kurang witirnya 3, kalau bisa 11. Ya. Biasanya nonton dulu nggak kalau malam? Bener? Nih, bener nih. Kapan witirnya? Setelah nonton. Ngantuk-ngantuk antum terusin. Ya. Lawan. Ini sudah dekat, nggak nyampe berapa hari lagi nih? 23. Sudah ini Syabannya udah berapa nih? Berarti nggak nyampe 25 hari lagi. Ini udah gak ada ceritanya. Tiap malam antum sudah hampir wajib witir. Oke? Ngaji hikam nggak? Beneran nih ngaji hikam? Oke, tiap malam witir. Saya nggak bilang wajib loh ya. Hampir wajib. Pengen dicintai Allah, pengen wusul tanpa susah payah, autiru walau biraqah. Berwitirlah tiap malam. Ya, nanti ada masa di saat kita nggak berangan apa-apa, antum mengalami suatu pengalaman yang luar biasa indah. Insya Allah. Hazini wa likulli mumkin salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya man asra bi'abdihi layla. Amin. Ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alladhi asraytahu min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Amin. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada hamba Engkau, kekasih Engkau. Amin. Nabi kami, Rasul kami. Amin. Sumber dari nur alam semesta kami. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga ya Allah cinta kami, rindu kami. Kami tidak bertanya ya Allah apakah kami ada di dalam hati baginda Rasulullah. Amin. Tapi kami selalu menanyakan diri kami ya Allah, kapan hati ini selalu ada baginda Rasulullah. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Maka bantulah kami ya Allah untuk banyak bersolawat mengenang Nabi Engkau. Amin. Sehingga kami mudah mengingat Engkau. Amin. Sehingga kami mudah mensyukuri Engkau. Amin. Sehingga kami mudah menyempurnakan keubudian kami kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, Amin. ya musarrifal qulub, Amin. sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Amin. Ya Allah, jika kami perhatikan kalbu ini ya Allah, hari ini kami ngaji, malam ini kami berdoa beristighfar, tapi setelah pulang kami maksiat kembali, hati kami kotor lagi ya Allah. Jika mengandalkan kesucian hati, kebeningan hati ya Allah, kapan kami akan merasakan kerinduan kepada Engkau ya Allah? Amin. Kapan kami akan sampai kepada keridhaan Engkau ya Allah? Maka falaula minnatun minka ya Mannan ya Hannan. Amin. Kalau bukanlah karena anugerah dari Engkau ya Allah, kami tidak akan merasakan kehadiran Engkau dalam diri kami ya Allah. Farzuqna ya Rabbana al-hudur wal yaqaza wal fana wal baqa biminnatik wa bini'matik. Maka dengan nikmat dan anugerah kemurahan Engkau juga ya Allah, bikaramika ya karim, Amin.
bi'ataika ya mu'ti. Dengan kemurahan Engkau yang tak bersyarat ya Allah. Meskipun kami masih durhaka ya Allah, jemputlah rohani kami untuk merasakan kerinduan itu kepada Engkau, merasakan hadir Engkau dalam ibadah kami. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, qulubuna muzlimah, kalbu kami ya Allah penuh gelap. Gelap karena sombong, gelap karena duniawi, gelap karena urusan-urusan kecil yang masih menghambat kami di dunia ya Allah. Amin ya Allah. Namun nur Engkau ya Allah jika telah terbit, maka semua kegelapan akan hilang ya Allah. Amin. Fa asyrik ya Rabbana nuraka fi qulubina, maka terbitkanlah ya Allah dengan kerahmanan rahim-Mu, dengan kemurahan hadiah-hadiah-Mu, Amin ya Allah. cahaya Engkau, cahaya Nabi Engkau di dalam diri kami ya Allah. Amin ya Allah. Nawwir qulubana ya Rabbana binuri mahabbati, Amin. maka izinkan ya Allah diri yang hina ini ya Allah, mata yang masih maksiat ini, telinga yang masih maksiat ini, kolbu yang masih berkhianat ini, untuk merasakan ya Allah cinta kepada Engkau ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, Rasul-Mu mengatakan, idza ahabba syai'an aktsara dzikra, jika seorang hamba cinta sesuatu akan banyak berzikir mengingatnya. Tapi kami mengaku ya Allah, kami belum banyak mengingat Engkau ya Allah. Bahkan di dalam sholat pun kami lupa kepada Engkau ya Allah. Fazakirna bilutfika ya Allah, maka jika Engkau tegur kami ya Allah, tegurlah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan tegur kami dengan jalal keagungan-Mu ya Allah. Tegur kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan tegur kami dengan siksaan-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Tiada lagi kata yang dapat kami ibaratkan, sampaikan ya Allah. Ya man huwa alimun bidzatis sudur, Engkau maha tahu ya Allah semua yang tergores dalam hati kami. Engkau maha tahu ya Allah semua kotoran di dalam diri kami ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah di belakang baju kesolehan kami ada pengkhianatan kehambaan kami kepada Engkau. Amin ya Allah. Fa'fu anna ya afu, maka ya Allah maafkanlah kami ya Allah. Amin ya Allah. Bukakan selalu ya Allah pintu taubat bagi kami. Amin ya Allah. Izinkan kami hidup dalam rahmat-Mu ya Allah, Amin. wafat dalam maghfirah-Mu ya Allah, Amin ya Allah. masuk ke alam sana penuh dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ikhtim lana bihusnil khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Walhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabdu. Waladhdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikutin saya baca salawat. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran milik Allah. Mohon maaf atas kesalahan kurangnya. Mohon maaf juga tidak dapat bersalaman semuanya. Assalamualaikum.